Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Jokes Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membuatkan video mengenai ASIC token. Nah, jadi di sini kita akan membahas ASIC token, progresnya kemana ke depannya. Tapi sebelum itu silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, comment, dan share ya. Untuk kalian yang mau gabung sama grup Telegram, silahkan gabung, linknya ada di deskripsi gitu. Semuanya mantap banget, kita diskusi dan ada dua ya linknya. Itu ada yang berbagi sinyal dan juga diskusi. Oke, nah jadi first time di sini kita akan membahas ASIC token. Kita akan lihat dulu. Di sini ASIC token sekarang udah terbagi semenjak dia listing di Indodax, yaitu dia menjadi ada dua, yaitu ASIC token V1 dan V2. Kalau yang V1 mungkin itu bisa di hold di Trust Wallet. Kalau yang V2 itu bisa di hold di ini teman-teman ya. Nah, sini kita bisa lihat ini adalah ASIC token yang V1 sih, sepertinya ini ranknya 4126. Dan teman-teman yang lihat nih, yang V1 nya ini versi satunya itu kalian bisa lihat sekarang jadi 11 ya. Nah, awalnya berapa bang? Kalian bisa lihat nih awalnya dari berapa? Dari segini ya, ini 1D, kita lihat dari 1M. Nah, ini dia guys, dia naik ke area 71, terus dibanting lagi ke dasar ya teman-teman ya. Nah, sakit nggak tuh? Sakit tapi nggak berdarah gitu. Nah, jadi sini kalian bisa lihat orang Indon kalau CL panik menghujat bangsa sendiri masuk trading nggak diarbing aja dia norak pada nggak asik. Nah, jadi tolong buat para artis jangan buat token sembarangan karena sudah termasuk penipuan investasi bodong gitu. Ini banyak yang kesel nih sebenarnya. Tapi kita bukan menjelekkan token ASIC, kita akan melihat progresnya ke depan gimana. Kita lihat berdasarkan beberapa analisa kita, itu baik dari analisa fundamentalnya ataupun juga project, baik itu juga dari chart ataupun juga technical analysis gitu ya. Wow, ini sepertinya sudah nge-lag ya sekarang ya kalau apa namanya. Nah, ini dia guys. Nah, jadi di sini ASIC itu udah bisa di swap ya, jadi ASIC 2. Misalnya nih, teman-teman punya token ASIC di Trust Wallet, terus teman-teman mau pindahin ke Indodax langsung itu nggak bisa. Teman-teman harus swap dulu ke sini ya. Di sini teman-teman swap dulu. Nah, swap dulu ke bagian ada nih di pokoknya di websitenya langsung bisa di swap. Ini agak nge-lag ya teman-teman ya, jadi sorry. Alah, tadi udah masuk sih sebenarnya. Nah, ini cara nge-swapnya kayak gini kurang lebih ya. Di sini kalian masukkan. Nah, di sini kalian koneksikan dulu ya. Kalian koneksikan dulu alamat wallet kalian. Lalu di sini kalian bisa nanti masukkan aja token ASIC yang versi 1. Lalu nanti di sini menjadi 2. Misalnya nih. Teman-teman sini klik max gitu nggak bisa. Dia tetap aja kalian harus koneksikan dulu ke ini kalian ya. Ke dompet kalian gitu. Nah, itu untuk yang perubahan ataupun swap. Nah, jadi sini sebenarnya kita kan mau lihat dari roadmap dan lain-lain. Nah, ASIC token sekarang udah ada penjelasannya. What's ASIC token? Nah, di sini ASIC token is a token which made by. Di sini pokoknya ada ya PT apa yang membuat ASIC token. Di sini PT Meta Nusantara Victory ya teman-teman ya. Nah, terus di sini juga sama seperti biasa sudah dijelaskan ASIC token family. Di sini mereka mencantumkan Instagram dan juga mencantumkan YouTube sebagai penarik ataupun penyokong agar orang-orang itu melihat koin tersebut didukung oleh orang yang wow. Ya sebenarnya orangnya wow-wow semua ya, karena beberapa artis juga join. Hanya saja kan namanya juga token Indonesia, jadi ya begitu harus tahan dengan hujatan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini semua anak-anaknya dimasukin ke sini dan dilihatlah di sini jumlah subscriber dan juga followernya gitu. Nah, termasuk yang paling kecil gitu. Nah, di sini ada upcoming projectnya. Di sini ada 3. Yang pertama Congklak udah berjalan, terus di sini pasar NFT-nya mungkin masih proses. Nusantara First-nya juga masih proses ya. Jadi kita belum tahu gimana sih sistem ataupun gimana
ya cara kerjanya dari project-project mereka. Misalnya nih, kalau ASIC Token udah launching nanti pasar NFT ataupun Nusantara First, itu bakalan meledak-meledak ya. Nah, terus kapan Bang Nusantara First-nya ini muncul? Kalau menurutku nih ya, gini, mereka akan memunculkan Nusantara First ketika metaverse di dunia ini sudah besar ya. Misalnya itu Sandbox. Sandbox itu sekarang sedang mempersiapkan metaverse ya, seperti Facebook juga kan join ya. Sekarang nama Facebook Meta itu akan join ke Sandbox dan pokoknya mereka akan membuat dunia metaverse. Tapi kalian tahu sendiri bahwasanya metaverse itu mengalami kerugian yang besar ya teman-teman ya. Kita nggak tahu kerugian apa, itu aku baca beritanya sekilas, yang jelas tetap benar ya, beritanya akurat. Kalian bisa baca aja di CNBC atau dimanapun kerugian metaverse, sehingga projectnya sekarang amburadul ya, bukan amburadul sih, ibaratnya mangkrak sedikit gitu. Oke. Terus di sini kita lihat tokenomics-nya ataupun supply-nya itu dibagi-baginya kemana. Di sini udah dijelaskan. Terus roadmap-nya, oke, kita baca roadmap-nya ya. Q1 kuartal 1, Q2 part 3-nya. Di sini udah listing di CoinGecko, listing logo on Web3 World, dan juga udah. Terus di sini ya masih yang proses itu P2P games ataupun NFT marketplace dan NFT collaboration with Indonesia artist. Nah, ini gampang sebenarnya, NFT kolaborasi dengan artis Indonesia. Siapa yang mau diajak join? Mungkin Raja Arab bisa, ataupun Chef Arnold bisa juga gitu ya. Nah, terus di sini masih menunggu Bapepti lisensi dan certik audit. Itu yang penting Bapepti lisensi. Kalau misalnya Bapepti memberikan akses lisensi kepada ASIC Token dan itu diberitakan, mungkin ASIC Token bakalan naik melambung lagi. Nah, itu untuk yang bagian situ. Di sini kalian bisa lihat untuk membernya di sini. Nah, mungkin kalian ada yang kenal ya. Kalau aku yang kenal cuma Anang doang sini, guys. Nah, di sini partnernya di sini kalian bisa lihat ya. Nah, tapi gini ya teman-teman ya. Sejauh ini holdernya masih 20.000 ya. Sejauh ini ASIC Token itu masih sangat membingungkan gitu ya teman-teman. Kenapa? Sini kita lihat dulu untuk bagian sini. Ini adalah Twitter mereka gitu ya. Nah, ini Twitter mereka. Terus di sini sebenarnya Twitternya harusnya aktif ya. Cuma kita lihat dulu Twitternya kapan terakhir buat postingan. Itu terakhir itu mungkin kemarin waktu wawancara sama Indodax ya, tanggal 9 Maret ataupun ini ada juga nih yang baru tanggal 15 Maret gitu. Kita lihat di sini mereka adakah nge-replay ataupun apa. Nah, di sini 3 hari lagi, ada apa 3 hari lagi? Apakah mau dibakar? Apakah mau diapain? Kalau kita lihat dari logonya, 3 hari lagi bakalan launching yang namanya game P2P ataupun game congklak. Di sini adalah gambar game congklak ya, kalau teman-teman bisa lihat sendiri, samakan dengan game congklak yang tadi. Di sini juga kalian bisa dengarkan nih apa sih sebenarnya yang dibicarakan mereka. Aku juga nggak mendengarkan. Oke, di sini kita langsung aja ya analisa untuk ASIC chart. Ini udah seperti koin AOA tadi ya teman-teman ya, bisa lihat sendiri kan. Nah, kita nggak menjelek-jelekan enggak. Di sini kita akan lihat lebih detail dari 4 jam. Nah, semakin dalam ya Bang. Iya, semakin dalam nih guys. Semakin dalam. Dan di sini kita akan coba lihat dari Fibonacci-nya. Nah, ini Fibonacci-nya teman-teman sini. Kurang lebih seperti ini. Kita akan balik dulu garis Fibonacci-nya. Kita akan cek keberapa sih dia bakalan bisa turun gitu ya. Ini dia. Nah, mungkin sekarang udah disupport ya, tapi kalau misalnya dia jebol, kita nggak tahu lagi nih guys. Kalau misalnya dia jebol gimana nih ya. Nah, ini harganya udah sekarang udah 14 ya teman-teman ya. Udah agak serem gitu harganya segini. Nah, harganya 14, 15 gitu. Sebenarnya gini teman-teman, kalau koin-koin kayak gini, ya koin-koin kayak gini, orang-orang pada bilang dia bakalan harganya naik tinggi melambung. Ya, itu tetap bisa dia naik tinggi melambung, tetapi harus didukung oleh beberapa support system. Salah satunya adanya dana yang besar dan juga adanya holder yang banyak. Kalau cuma ngandelin listing di Indodax doang ya, itu nggak bakalan efektif menurutku gitu, karena
pasarannya kan udah dibilang sendiri sama Anang, pasarannya itu bukan Indodax tapi pasarannya luar negeri. Pasarannya bukan orang Indonesia saja tapi luar negeri gitu. Gimana caranya orang luar negeri mau mengenal, sedangkan projectnya saja mungkin ya masih berjalan ya. Kalau dibilang masih umurnya masih muda ya sih, memang token ini masih muda dan juga belum lama gitu ya. Yang jelas kalau kita lihat, kita berkaca dari wisata masa lalu, bahwasanya koin-koin Indonesia tidak ada yang go internasional, tidak terkenal go internasional gitu. Seperti koin-koin yang terkenal tuh koin apa ya? Misalnya nih Sunbok itu kan baru ya. Nah, itu termasuk baru juga viralnya. Nah, tapi dia kan go internasional gitu. Nah, pokoknya kita berharap koin-koin anak-anak bangsa Indonesia bakalan naik tinggi. Dan di sini untuk rekomendasi Bang, bisa dibeli nggak ini Bang? Kalau untuk saat ini mungkin kalau untuk nabung ya kalian bisa sih nabung ya, pokoknya dua sih intinya. Kalau nggak kalian nabung di akhirat nanti untuk pahalanya kalian, atau juga nabung untuk di dunia gitu. Maksudnya kalau kalian nabung di akhirat ya berarti sedekah, kalau dia turun ya sedekah ke developer gitu. Tapi kalau misalnya naik ya untuk kalian di dunia. Gitu kurang lebih. Aku nggak bisa ngasih referensi banyak banget karena memang aku juga masih mempelajari koin ini, dan semoga koin anak bangsa ini bagus. Bayangin ya, kalau Bitcoin harganya ke 28k, ini harga ASIC token ke berapa? Kalian bisa bayangin nggak sih? Bakalan, waduh. Kita cek dulu ya harganya berapa nih, turun berapa persen dari pertama listing. Dari pertama listing sampai harga sekarang itu turun sekitar 82%. Kalau kalian misalnya beli sekarang 100.000, kalian bisa mendapatkan cuan yang berlipat-lipat kalau misalnya kalian sudah naik lagi harganya ke ATH. Nah, jadi mau cuan nggak nih? Kalau mau cuan, beli koin anak Indonesia. Oke guys, thank you udah nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.